Jadi rumputnya. Nah, itu alhamdulillah serahkan ke Bersyukur di sadri wa yasin ta'ali wa bisa yaqahu qawli Rabbana warzuqna fahman wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allim wa man nas'aluka wa ta'ala wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min da'watin la yustajab laha. Amma ba'du, pada selanjutnya di Allah Subhanahu wa taala saya yuridu al-qira'ah ila wasal ta'ala wasal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina ana la sate pada Akhiruna batasna di jawalanina amalatu di qauli ta'ala wa ta'ala. Wal an sah min ayatin aw sihat. Kasih atau ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا حسيب. النسخ هو النقل فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة فإنكاره له كفر وهو محكم وهو محكم. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فأنه ما ينسخ من آية أو منسخ أي منسخ العبادة فنزيلها من قلوبهم نأتي وأنفع لكم أو مثل هذا. فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التشريع. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته. فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فإذا كان مالكا متصرفا فيكم تصرف الملك البر الرحيم
aqdarihi wa awamirihi wa nawahihi. Fakama annahu la hajar alaihi fi taqdiri ma yaqdiru ala ibadihi min anwa'i taqadiri. Kadzalika la ya'taridu alaihi fima yashra'uhu li ibadihi min al-ahkam. Fal 'abdu mudabbarun musaffarun tahta awamiri rabbihi az-ziniyatu wal qadariyatu famalahu wal i'tirabi wa huwa aidan waliyyu ibadihi wa nasiruhum fayatawallahu fi tahsili manafi'ihim wa yansuruhum fi daf'i madarihim. Famin walayatihi lahum Famin wilayatihi lahum an yashra'a lahum min al-ahkami ma taqtadi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani wa sunnati min an-naskhi arafa bidzalika hikmatallahi wa rahmatihi ibaduhu wa rahmatahu ibaduhu wa isalahum ila masalihihim min haitsu la yash'uruna bilutfihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabih ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami hapus dari sebuah ayat atau kami melupakannya, kami akan datangkan dengan yang lebih baik darinya atau semisal. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu maha tahu, maha kuasa. Alam ta'lam anna Allaha lahu samawati wal ardh. Tidakkah kalian kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan sekali-kali bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada wali, pelindung ataupun penolong. An-nushu huwa an-naqlu. An-nushu itu adalah ya di sebuah riwayat ada juga manansah, ada yang membacanya manunsir, yang memiliki arti yang pertama adalah an-nashu wa nashu. Kalau an-nashu itu adalah berupa pengunduran atau berupa hukumnya diundurkan atau datang terakhir. Kalau an-nashu itu berupa penghapusan. Kalau di bahasa ini adalah nashu an-nashu. Apa itu? Hakikatun nasi naklul mukallafin. Hakikat daripada nasakh atau penghapusan adalah pemindahan orang-orang yang diberi beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau manusia dan jin ini min hukmin masruhin, dari hukum yang disyariatkan ila hukmin akhar, kepada hukum yang lainnya, artinya diganti hukumnya.
au ila isqoti atau ditiadakan, dibatalkan. An-nasbu ini ya terdiri dari beberapa macam. Ada an-nasbu yang dari syariat berat menjadi ringan, ada yang sama atau dihilangkan, didatangkan yang semisalnya. Contohnya syariat yang berat adalah dari ringan menuju berat. Dulu puasa itu awal wajib puasa adalah puasa Asyura, 1 hari kaum muslimin berpuasa. Kemudian Allah nasakh hukumnya menjadi puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian diantaranya lagi contoh dari berat menuju ringan adalah di dalam perkara jihad, ya. Kalau bertemu musuh 1 orang melawan 10 orang kafir, maka haram baginya untuk melarikan diri, harus dihadapi. Ia memikul isyuruna yang 1000 yang ada. Kalau ada berapa? 20 harus mengalahkan 200, berarti 1/10. Kemudian Allah datangkan an-nasbu pada ayat berikutnya, yaitu berapa? 1 lawan 2. Al-an khafafallahu ankum wa alima annabikum wa iya minkum mi'atun yadribu mi'atain wa iya minkum alqun yadribu alfaini biidznillah. Jadi 1/2 haram untuk lari ini berat, kemudian menuju pada ringan. Ada para ulama juga bahwa segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan merupakan an-nasbu yang berarti adalah penghapusan sebuah hukum, akan tetapi dia adalah an-nasbu, yaitu penundaan. Maka kemudian setiap periode itu ada masanya sesuai dengan hikmah dan tuntutan keadaan. Ada yang berpendapat itu, walaupun kemudian ada yang mengatakan itu bisa terjadi tetapi tidak pada sebuah hukum. Ada yang kemudian Allah SWT jadikan penghapusannya itu adalah hukumnya saja, tetapi ayatnya masih. Ada yang ayatnya dihapus tetapi hukumnya masih. Ayat Al-Quran sudah dihapus oleh Allah SWT, bahkan tidak dibaca itu, tetapi hukumnya masih ada. Di antara contohnya adalah dulu di dalam surat An-Nur itu ada asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya ila akhirih. Ada ayat begini, orang tua laki-laki wong tuwek terus lanang wong tuwek itu sampai zina, maka berilah hukuman. Itu dulu ayatnya ada. Kemudian dari Al-Quran dihapus, tetapi ya hukumnya ya tetap sama. Wong tuwek tetap dirajam, diberikan hukuman, bahkan hukumnya lebih keras, ya. Nah itu ayatnya ayatnya ada, ayatnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih ada. Kata Aisyah radhiyallahu anha itu ada hampir sepuluhan ayat yang
Allah Subhanahu wa taala hapus dari Al-Qur'an dan ayatnya sudah tidak ditulis lagi di dalam Al-Qur'an. Kalau orang Syiah ya menuduh Ahlussunnah wal Jamaah menasab surat al-wilayah. Surat al-wilayah itu apa? Surat perwangian yang di situ tertera bahwa setelah kepemimpinan Rasulullah SAW itu akan kekhalifahan pegang oleh Ali bin Abi Thalib, namanya suratul wilayah. Dari Al-Qur'annya Ahlussunnah wal Jamaah itu dihapus oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Al-Qur'an yang masih asli, yang tetap amanah adalah yang mereka namakan sebagai Al-Qur'an riwayat yang itu dibawa oleh Fatimah Az-Zahra, Fatimah binti Rasulullah SAW, menurut pengakuan mereka. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu belum menasakh, ya padahal itu tidak dinasakh oleh Allah SWT, tapi dia oleh Ahlussunnah oleh Syiah menghapus namanya suratul wilayah, wasiat Rasulullah SAW, wasiat Allah kepada Rasulullah SAW memberikan kepemimpinan. Saya dianggap nah ini makna daripada nasbu, ya. Wadah Yahudi yungkiruna nasbu, dan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW itu mengingkari an-nasbu, mengingkari penghapusan dalam sebuah kitab suci. Kenapa seperti itu? Waza'amu annahu la yajuz, mereka mengaku bahwa itu tidak boleh dan tidak mungkin. Bagaimana bisa kalau memang datangnya dari Tuhan yang Maha Mengetahui, itu kok bisa sebuah hukum dihapus kalau memang datangnya benar-benar dari Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah tahu Tuhannya Maha Mengetahui segala sesuatu, kok ada penghapusan? Harusnya sudah tepat, tidak ada penghapusan sama sekali. Itu menurut pengakuan orang-orang Yahudi. Wa madhkurun indahum fit Taurat, padahal nasbu itu juga tersebut di dalam kitab Taurat mereka. Ada dan jelas ada. Fa'inkaruhum lahu kufrun, maka pengingkaran orang Yahudi ini kepada nasbu yang ada di dalam Al-Quran adalah merupakan bentuk kekafiran mereka, hawa dan juga hawa nafsu mereka. Maksud yang murni datangnya dari hawa nafsu mereka. Karena apa? Karena di kitab mereka tertulis jelas bahwa adanya an-nasbu di dalam kitab suci, apalagi ya terhadap Al-Qur'an. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'barallahu ta'ala ala an hikmatihi bin nasbi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkabarkan tentang hikmahnya bin nasbi pada penghapusan itu, wa annahu ma yansah, bahwasanya Allah tidak menghapus min ayatin al-munsiha, dari sebuah ayat atau kami melupakannya, ayat munsiha ibad, kami menjadikan hamba itu lupa, yakni Rasulullah SAW, fanuziluha min qulubihim, kami hapus
dari hati-hati mereka, nanti kecuali kami akan mendatangkan bihoirin minha yang lebih baik daripada ayat tersebut, doaan faulakum dan lebih bermanfaat untuk kalian, au atau minimal sama. Padahal ala anak sekolah yang dulu, maka ini menunjukkan bahwasanya penghapusan itu la yakunu li aqalli maslahatin lakum minal awwal. Tidak ada penghapusan itu yang menghapus maslahatnya lebih sedikit daripada yang hukum yang pertama. Jadi minimal itu kebaikannya sama, kalau tidak di situ nakti bihoirin minha, mesti lebih baik. Ini dalam syariat. Jadi nasbu itu ada yang dihapus, ada yang bersifat anasbu, yaitu nasi tadi ya, saya bilang nasi. Kalau nasi ini biasanya berupa tahapan-tahapan di dalam, khususnya adalah marokilul dakwah dan marokilul jihad biasanya. Kalau berupa anasbu itu biasanya berupa al-ahkam syariah, hukum syariat. Sehingga di sini bisa ditemukan antara yang memandang ada anasbu al-mutlaq atau ada yang marokil. Di sini bisa ditafsir. Biasanya yang anasbu yang biasanya penundaan itu adalah berupa hukum-hukum di dalam atau kejadian-kejadian di dalam marokilul jihad atau marokilul dakwah atau marokilul iqamah. Adapun tentang akam syariah itu sifatnya memang anasbu dari satu hukum ke hukum yang lain. Contohnya misalnya ya dulu minuman keras itu tidak diharamkan ya. Kemudian datang ayat berikutnya yang berupa anasbu, yaitu penghapusan sebuah hukum yang dulunya tidak diharamkan tetapi menjelaskan kejelekannya saja, maka kemudian diharamkan secara total. Nah ini anasbu ini tidak bisa diamalkan oleh orang atau kaum muslimin untuk hukum yang awal. Contohnya, ini kita kan di marhalah yang pertama kondisinya, maka minuman keras itu boleh, karena kita masih di marhalah Mekah. Ada bahkan Allah ya, dan sampai sekarang sampai hari ini itu mungkin Pak Mukhtar juga pernah mengalami dan bersentuhan dengan orang-orang macam ini yang memakai anasbu pada makna anasbu ini, yaitu misalnya ya, kita ini lagi masalah dakwah makiyah, maka di saat dakwah masalah makiyah sholat belum wajib. Ada aku ya sampai sekarang ya. Dia akrab dengan orang-orang begini. Sekarang masih ada dan sekarang Masya Allah ya, itu masih terus berlanjut dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa itu adalah tadi ditempatkan pada anasbu, pada penundaan, dan itu merupakan masalah-masalah dakwah. Padahal masalah-masalah dakwah itu ada sendiri ya. Di antara contohnya adalah misalnya masalah dakwah itu kan dari 4 masalah ya. Jadi papan tulis dari video dan dari menghapus yang baik.
Tentunya pada ini ya, ini adalah anasu ya, anasu itu pada tentunya adalah maromi dakwah, tahapan-tahapan dakwah dan bidang itu ada 4 misalnya. Yang pertama adalah marhalatul abdi wasofi, yaitu kaum muslimin disuruh untuk memaafkan dan mentoleransi. Ya, ini terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Ya, pada saat itu kaum muslim dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan, sehingga perintahnya itu untuk memaafkan. Fa'fu'an wasfah qadri. Alam taro ila ladina kufu idza alam taro ila ladina kufu alam taro ila ladina idza qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Tolong jangan balas cegah tangan kalian, sabar dan maafkan. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, umirtu bil afwi wassafi. Saya diperintahkan untuk memaafkan dan sabar. Nah, ini masalah di kapok ini baik sabar, tidak boleh membalas. Maka para sahabat sedemikian rupa disiksa pun, yang lainnya yang bisa pun dilarang Rasulullah untuk melawan, karena masalahnya adalah mungkin api wassofi. Kemudian datang perintah berikutnya, yaitu al-idnu, izin, perintah untuk digital liman kota muslimin, memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Izin memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir." Itu yang ketika menjelang perang Badar, Allah Subhanahu wa taala izinkan ketika ada Allah melihat kekuatan kaum muslimin sudah terbentuk, jadi daulah sudah jadi negara dan memiliki kekuatan dan wilayah territorial. Kemudian setelah itu adalah datang perintah lagi, yaitu al-amru bigitali man qatalahu. Awalnya adalah al-ilmu, yang kemudian ketiganya adalah perintah, diperintahkan. Tadi udina, sekarang bigitali man qatalahu. Qatilul ladina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Tapi wajib memerangi orang-orang yang telah memerangi. Kemudian perintah dalam hal ini terakhir adalah al-amru biqitali man kafara billahi. Perintah memerangi semua yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wala yadinuna dinal haq. Qatilul ladina
Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangkap mereka semua sampai tidak terjadi fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini marhalah-marhalah ini namanya marhalah-marhalah nasbu, yang itu merupakan bagian dan makna daripada an-nasbu. Dan seperti ini boleh. Seperti ini kemudian diterapkan, oh kita masih di dalam marhalah al-afu was-sabru, kemudian kita amalkan ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang pertama boleh dan tidak menyimpang, karena itu memang bukan an-nasbu tetapi an-nasbu. Tapi ya kalau kita tidak memahami ini, kemudian kita apa? Anggap ini an-nasbu yang kita amalkan adalah ini, maka kita dalam kondisi lemah seperti ini yang kita amalkan adalah surat at-taubah terus. Fa idza salaha asrul huruf faqtul musyrikina itu wajadtumu. Akhirnya disetiki, diketapel. Kemudian di mana-mana menyerang ketika jumpai orang kafir, kemudian walaupun dia apa jumlahnya sedikit, terjadi ya pelanggaran karena apa? Karena tidak pahamnya terhadap an-nasbu wan nasbu, atau tidak pahamnya tentang posisi dia menanggapi daripada marahilul dakwah wal jihad, sehingga dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini dua sisi. Di sisi lain ada yang tidak memandang ini, tidak ada ini, tetapi adanya adalah an-nasbu tadi, yaitu pokoknya hukumnya dihapus semua, ya, dihapus semua. Ada yang salah menaruh ini pula, contohnya kayak tadi kan, jika ini di masalah masalah makiyah, sehingga sholat itu belum diwajibkan. Bisa sholat, juga poso, juga haji, juga itu apa amalannya, ya sholatnya ya tidak mulai saja, karena memang pertama yang diwajibkan itu adalah 2 rakaat yang mulai turunnya sholat 5 waktu itu ya, itu tidak dibuka. Walaupun perintah sholat itu berada di Mekah, tetapi yang 5 waktu itu perintahnya adalah ketika Rasulullah selepas Isra Mi'raj itu hanya perintah sholat 5 waktu, tetapi jumlah rakaatnya itu rakaatain. Baru setelah datang ke kota Madinah, baru setelah itu yang zuhur 4 rakaat sampai akhirnya itu masing-masing ada rakaat. Nah itu ya penjelasan daripada nasbu buat nasbu. Maka semuanya itu Allah jelaskan, tidaklah Allah melakukan nasbu manasa in ayatin au mujizah lakum na'ti bi khairin minha au. Maka di sini ya butuhnya kita untuk sebenarnya mempelajari sesuatu secara sempurna itu memang harus diawali dengan pahamnya kita kepada sirah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Mubarak Furi itu dihatamkan 4 kali. Minimal 1. Biar tahu gambarannya. Nanti misalnya yang kompis ketika membaca Al-Quran, ketika nanti kalau sudah membaca itu 4 kali, nanti baunya itu akan terasa. Oh, ayat-ayat ini apa ajaran ini, misalnya apa yang harus saya lakukan, itu nanti terasa. Dan orang yang paham terhadap sirah, insya Allah tidak akan mudah terprovokasi dengan ayat-ayat ataupun dalil.
dia akan punya prinsip pandangan yang sangat kuat sekali karena sejarah lengkap itu dipahami betul. Nah ini faedahnya yang sangat luar biasa sekali. Dia akan sangat dewasa sekali. Makanya di sini rahasia kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika sebelum membuat Sahih Bukhari itu mengarang kitab terlebih dahulu adalah Tarikh Al-Kabir ya, Tarikh Al-Kabir itu untuk tadi mengetahui ya sejarah-sejarah para rijalul hadis ini, bagaimana mereka sehingga bisa ta'aqqud ala hadis, betul-betul bisa dipastikan akan kesahihan sebuah hadis, mana hadis yang benar dan tidak, mana yang sudah masuk dan mana nasiknya itu terlihat jelas dengan beliau mengarang sebuah kitab dalam perkara sejarah seperti itu. Dulu ada satu namanya Abu Amanah Hamid itu dia mengatakan pelajaran terpenting setelah akidah adalah pelajaran terpenting setelah akidah adalah sejarah. Maka sesungguhnya peran mu'allim as-sirah di sini ini sangat menentukan. Yang paling bisa menjadikan anak menjadi orang, menjadi rijal itu ya para mu'allim sejarah. Kalau kalau mu'allim sirah ngajar sejarahnya Rasulullah dan para sahabat, yang diajar kok banyak yang ngantuk. Kenapa seperti itu? Yang diajar sirahnya orang terbaik, sahabat adalah manusia terbaik, full motivasi, full semangat, full inspirasi, kok bisa ngantuk? Nah ini perlu dipertanyakan karena memang ya sejarah ini sangat luar biasa pengaruhnya, termasuk di dalam memahami Al-Quran ini ya. Dalam memahami Al-Quran ini ya, kalau Ibnu Mas'ud itu mengatakan saya itu mengetahui Al-Quran itu sampai pada kapan diturunkan, kemudian pada siapa diturunkan, ayat ini malam diturunkan ataukah siang diturunkan. Saking pahamnya terhadap setiap ayat, sejarahnya bagaimana, kepada siapa ayat ini diturunkan, kondisinya seperti apa. Nah saya subhanallah terang secara pribadi sangat berharap sekali ada pelajaran sirah yang berurutan itu disertai sampai pada ayat hadis. Jadi mulai dia bercerita sejarah, kemudian dari sejarah itu ayatnya juga dibacakan, hadisnya juga dibacakan. Lebih berharap lagi kalau itu ada filmnya. Coba kan dengan bayangkan namanya, atau bayangkan semuanya sejarah Urtubul sama Utsman saja ada yang nonton itu sampai pada jilidnya itu berapa jilid? Berapa nih? 169 dengan dramatisir yang begitu, padahal itu ada tambahan dan tambahannya, ada yang kelompok-kelompoknya dan ada kisah-kisah cintanya yang mungkin bener enggak, itu saja yang nonton itu kadang ulanginya itu tidak hanya sekali, berulang kali. Dan saya lihat di bawahnya itu ada penggalan sedikit 1 juta kali ditonton, 2 juta kali ditonton, habis. Nah itu, ini pendapat saya pribadi ya.
Kalau itu terjadi pada sirah Rasulullah SAW, ya, kemudian dengan ayatnya lengkap, kemudian dengan hadisnya lengkap kok sampai wafatnya Rasulullah SAW, nantinya aku akan ngerti gitu. Oh, ayat ini turun pas Suhail ini mengatakan kepada Rasulullah ini. Oh, pas Khalid bin Walid ini menyerang ini turun ayat ini dan ini. Karena memang ya terus terang saya melihat sejarahnya Umar bin Khattab ya, dalam film itu hafal nama para sahabat itu justru paling enak menghafalkan nama itu melalui nama film. Terus sebelumnya saya baca Mubarak Furi itu ya, nama itu bingung hafal. Susah sekali. Bahkan tidak filmnya langsung nyantol. Ini Suhail, ini Terima, ini Khalid bin Walid, ini Abu Ubaidah, itu apa Ustaz? Iya. Benar. nama-nama sahabat itu cepat sekali, bahkan musuh-musuhnya juga cepat sekali didapat gara-gara melalui film. Nah itu tanya akhwat-akhwat itu yang lihat untuk itu Usman itu. Nah tanya bujuni Usman Soko, anak Usman Soko, bani Usman Soko, pendiri daulah Soko, kemudian diteruskan Soko yang apal sampai musuh-musuhnya, sampai munafikin. Nah, Fitri itu apal kemudian. Kenapa seperti itu? Karena dulu tapi ya itu mahal ikhtilafil ulama, walaupun itu ya terjadi perbedaan terdapat para ulama antara boleh dan tidaknya untuk membuat film dan peran-peran sangat sedikit sekali pada tapi saya melihat satu di film Umar itu beberapa ulama kibar itu menandatangani dan merekomendasi film tersebut, termasuk adalah Syekh Salman Al-Auda. Kemudian ada beberapa Syekh kibar di sana tertera di muka film. Begitu juga film pembunuhan Hasan dan Husain dalam apa itu di film Hasan dan Husain itu juga ada tanda tangan kibarul ulama yang di film tersebut. Dan beberapa film memang para ulama yang setuju itu banyak menandatangani dan mengajukan untuk menonton film tersebut walaupun tidak kuat, tapi itu sedikit memberikan gambaran pada apalagi kok setelah misalnya untuk lihat sejarahnya Rasulullah dan para sahabat film Umar Abdi, setelah itu membaca Mubarak Abdi apa namanya. Nah, saya pernah tanya kepada Ustaz Istiqan, Ustaz, gimana hukumnya? Saya sudah menonton waktu itu. Ustaz, gimana hukumnya menonton film Umar bin Khattab? Dia menjawab, sempat buang-buang waktu berfilm. Padahal beliau juga belum lihat filmnya dan tapi ya memang menghubungi sebagaimana mungkin film-film yang lainnya juga tidak bagus sehingga pukul rata karena sakit tidak pernah tapi murid-muridnya tidak pernah. Baik, ini makna anas kita lanjutkan. Fa'adharu ta'ala an-madihi minat walahu wa annahu ma yansab min ayatin al-ujian nanti bifayid ta'ala nunsiha al-ibad kita juga ini padahal ala anas wala yakunu li aqli maslahatin lakum minal awal
di anafadlahu karena keutamaan Allah itu yazdadu selalu bertambah khususan ala hadis khususnya pada umat ini. Begitu juga marhalatul hayatina. Ya, marhalatul hayatina itu ketika diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran, itu ketahuilah nanti bi khairin minha au minha. Jangan pernah sungkan sama Allah Subhanahu wa taala, pasti lebih baik, pasti hikmahnya lebih banyak atau semisal. Jangan kemudian sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan ala hadil ummah allati sahala alaiha, yang mana Allah telah mempermudah bagi umat ini dinaha agamanya royat tasbih dengan kemudahan yang sangat. Wa barohan naman koda abinasi, dan Allah mengkabarkan bahwa siapa yang cerca mengaib daripada penghapusan fakot koda abimulki wa kudronihi, telah serta pada kerajaannya, kekuasaannya Allah dan kerajaannya Allah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Fa idza kana malikan, jika Allah itu raja bagi kalian, mutasarrifan fikum, yang mengendalikan kalian, tasarrufal malik, sebagaimana seorang raja yang maha baik dan maha penyayang mengendalikan di dalam fi abdanihi, ketentuan-ketentuannya, wa awamirihi, dan perintah-perintahnya, wa nawahi, dan larangan-larangannya. Bagaimana annahu la hajar alaihi, maka sebagaimana tidak ada penghalang baginya fi tabdiri ma yakdiruhu, apa dalam menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hambanya min anwa'i taqdir, dari seluruh takdir-takdir yang ada. Kadzalika, begitu juga layak dari alaihi, dan yang bisa menentangnya fima yashra'uhu, apa yang Allah syariatkan kepada hambanya li ibadihi minal ahkam, kepada hambanya dari sebuah hukum. Tidak ada yang bisa menentang dan protes terhadap takdir alam semesta yang berjalan di seluruh penjuru alam semesta ini. Begitu juga tidak ada yang bisa menentang dan menghalangi apa yang Allah berubah atau nasab di dalam kitab. Wal abdu, maka hamba itu mudabbarun saqqarun ta'ta awamihim, itu teratur dan dikendalikan di bawah perintah-perintah Rabbnya, baik secara jin maupun takdir. Famalahu wal ikrad, nah karena apa DWE kok saya terus nasta wa huwa aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala wali wa ibadihi, ya, wali bagi hambanya, bagi hambanya, wa nasiru, dan menolong mereka. Wa yatawallahum fi tasili manafihim, Allah Subhanahu wa taala yang menolong mereka dalam mendapatkan manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yansuruhum fi taqim madorihim, dan menolong mereka pada menangkal bahaya yang mengancam mereka. Kami wilayah tidak diantara untuk pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala lalu bagi mereka, ayasyroh lagu akan mensyariatkan bagi hambanya itu hukum-hukum yang ada. Maka ketahuilah seluruh hukum itu adalah pelindung bagi kita, baik jasad kita maupun hati kita, itu dengan syariat Islam ini semuanya dilindungi. Karena memang di dalam materi maqasidus syariah, ya, tujuan-tujuan daripada syariat itu diantara tujuan pokoknya adalah menjaga hifdzul nafsi, menjaga jiwa kita, jiwa raga kita, kemudian menjaga harta kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, dan menjaga apa satunya?
kehormatan, menjaga kehormatan kita. Semuanya syariat itu jurusnya kepada itu. Dan kata Ibnu Taimiyah, inti dari syariat itu adalah untuk mewujudkan masolih dan menghindari mafasid. Nah, ini fungsi daripada seluruh syariat, sehingga adanya adanya antasku itu juga bertujuan karena memang manusia ini di dalam hikmahnya, di dalam syariatannya juga butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui karena manusia sebagai manusia. Arafa bidzalika hikmat Allah, maka wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'an wa sunnah, dan barang siapa yang memperhatikan apa yang ada terjadi di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dari an-nasab, arafa, maka dia akan mengetahui bidzalika hikmat Allah wa rahmatahu ibadahu, maka dia akan mengetahui hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Wa isaluhu ila masalihda, Allah menyampaikan masalah-masalah mereka kepada hamba-hambanya min haitsu la yashurun, dari yang tidak disangka-sangka dengan maha kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang mukmin yang selalu berhusnudzon kepada Allah di balik segala sesuatu, baik yang terjadi sama kita atau yang terjadi di dalam ahkam hukum-hukum syariat Allah. Kalau ada nasab, itu semua adalah binikmatillahi wa rahmati, dan itu posisinya adalah nanti bi khairi minha Allah. Sampeyan hilang duit 100.000, terus oleh 100.000, kira-kira seneng gak? Waduh, jika seneng yo, antum hilang 100.000, terus oleh rezeki 1 juta, seneng gak? Nah, itulah seorang mukmin itu, baik di dalam hukum-hukum Allah kepada dirinya atau kepada takdir yang Allah takdirkan kepada dirinya. Tidak ada yang antara dua. Nanti bi khairin minha, ternyata tetap selalu bersyukur sampai lupa. Kita ya saudara ya, selalu bersyukur sampai lupa sampai. Para kaum itu mungkin ada tambahan dari yang lain, Pak. Silakan. Tambahan. Bisa. Baik, bismillah. Ada 2 catatan. Yang satu mungkin proses, kemudian yang kedua faedah. Untuk yang pertama, masalah penerjemahan. Mungkin intinya sama sebenarnya, tapi kelihatannya ma yang tadi diterjemahkan adalah nafi, lebih kepada nafi. Itu di sini bukan merupakan huruf nafi. Jadi artinya mungkin bukan tidak, tapi apapun, karena merupakan huruf syarat. Huruf syarat, ma yang merupakan huruf syarat. Salah satu tandanya di situ kalau tidak ada, kalau nafi biasanya ada illah, tapi tidak ada illah di situ. Mana ansab nanti, ansab fi'il syarat, nantinya jawab syarat. Allah. Kemudian yang kedua faidah. Ketika tadi dijelaskan dengan sangat gamblang sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapus satu ayat untuk satu hikmah tertentu.
Maka dalam kehidupan manusia itu kita setidaknya harus memaklumi jika ada satu dua kebijakan yang sebelumnya kita ambil, kemudian di hari yang ke depan ternyata kebijakan berubah. Kalau kita mengalami seperti itu, entah dari kawan kita atau dari keluarga kita atau dari atasan kita, maka kita setidaknya adalah husnudzon bahwa apa yang diputuskan oleh atasan kita, oleh lembaga kita dengan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya, itu adalah kebijakan yang insya Allah manfaat. Kalau enggak ya semisal, karena ada maslahat dan ada daful madorot di situ. Allah Taala alam. Jauh yang terjemur khairat tidak pada seperti yang pertama adalah beliau mengingatkan kepada kita bahwa ma di sini adalah bukan ma nafsu, artinya adalah penyadaraan. Ya memang salah satu pendapat yang berbicara itu pendapatnya seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Fatih bahwa ma itu karena ma anak. Tetapi pendapat yang lain juga ada yang mengatakan di sini adalah ma anak ya, yang kemudian tadi disebutkan itu ilahnya itu mahdud dan itu terdapat sebelum kalimat illa nakti bi khairin minha anan samin ayatin au nunsiha illa nakti bi khairin minha au mithliha. Ya tergantung, yang penting artinya hampir sama, artinya sebenarnya sama. Dan juga memang sering ma ini menjadi perbedaan tafsir gara-gara saking banyaknya jenis ma ini mau untuk apa. Ada ma yang untuk apa namanya silatul mausul, juga ada yang berbagai macam. Kemudian yang kedua yang beliau ingatkan adalah perjalanan apa yang ditetapkan oleh ruasa atau ketua-ketua, bisa jadi hukum itu berubah dikarenakan memang kondisinya yang berbeda. Jadi ini harap dimaklumi, jangan sampai kemudian ngomel-ngomel ketentuan kok berubah. Santri ngomel-ngomel kesannya peraturan setiap hari kok semakin. Begitu juga kepada para orang tua, harap juga sering-sering memaklumi anak-anak muda. Biasanya wajar dia kalau sambil di perjalanan hidup biar nomor semangat gila tanpa pertimbangan diikuti kan oleh tang saya ditakoni dihilang begitu. Nah ini sehingga tidak kemudian sebagai orang tua langsung boleh sampai dengan gudungnya ini kayak aku ini. Perjalanan hidup masing-masing tahapan perlu dan memang seperti itu. Yang penting bisa diinikan ya, antara anasku dan nasku ini bisa ditempatkan pada tempatnya. Memang ada anak yang memang harus di anasku, jadi perbuatan itu sudah tidak boleh dilakukan lagi. Ada yang anasku yang memang sebuah penundaan, sebuah hukum yang tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan atau akan dilaksanakan sesuai dengan namanya kondisi yang baru itu. Dari sana hasilnya hanya jadi kemudian sedikit mau bertanya ya. Jadi salah satu yang membingungkan menurut saya. Tadi ini kan dibahas salah satunya ada beberapa ya di ayat ini ada beberapa kira
yansakh, ada membaca mal-insyakh atau nunsikh. Kalau nunsikh itu bacaannya Abu Amr, kalau insyakh itu bacaannya tidak salah. Kemudian dari berbagai perbedaan bacaan qiraat itu terkadang ada perbedaan apa namanya kata yang ternyata secara makna berbeda mana, bahkan terkadang berlawanan antara makna satu dengan yang lain. Nah itu secara penafsirannya bagaimana? Apakah tafsir kita itu apa namanya mengambil secara kebiasaan atau secara manhaj tafsir bagaimana? Terkadang saya apa namanya bingungnya kalau riwayat Al-Bukhari ini, dan itu juga cukup utamakan apa terkadang diutarakan di tafsir Tobari atau Bagawi yang membahas tentang sahabat itu qiraat, kemudian ditafsirkan itu untuk mengambil poin daripada ayat tersebut tentang perbedaan apa namanya perbedaan qiraat yang masing-masing qiraat khawatir juga. Dan itu bagaimana tadi? Baik, makanya di sini perlunya kita untuk mengetahui sirah dan sejarah, khususnya juga pada asbab dan kapan ayat itu diturunkan. Karena memang seperti kondisinya kayak dulu, bagaimana Umar bin Khattab dan seperti Syekh Nabi bin Umar bin Khattab pernah geledek sahabat siapa itu dikarenakan salah membaca sebuah ayat menurut Umar bin Khattab. Nah kemudian hampir mau dipukul oleh Umar bin Khattab ketika terjadi persekatan bahwa kata Rasulullah diseret ke Rasulullah SAW dan dibacakan di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahwa bacaan kalian adalah benar. Berarti kan Rasulullah mengajarkan kepada ini kepada ini. Nah modelnya kan begini, di zaman Rasulullah itu kan ada terjadi putusan-putusan dari berbagai lanjut. Jadi masa ini datang putusan sini, sehabis itu pulang, dan sebagiannya kadang tidak bertemu Rasulullah sampai meninggal, dan membawa apa yang diajarkan oleh Rasulullah, padahal ini sudah hukumnya di nasab, sehingga di sana kemudian terjadi perbedaan. Nah kalimat seperti itu juga kadang-kadang di sebagian wilayah kata-kata misalnya nasbun, ya yang berupa nasbun atau nunsir, itu nansah itu artinya anasbu, kalau nunsir itu kata saya al-Khamis itu artinya anasbu. Nah itu mungkin perbedaannya adalah pada wilayah tempat membaca ayat. Jadi wilayah ini membacanya nunsir yang artinya anasi, nasbu, yang wilayah sini itu artinya ansah atau dihapus. Seperti kalimat begini juga, innal insana li rabbihi lakanut. Nah, lakanut, nama lakanut ini ternyata di Yaman, di daerah Yaman, kanut ini artinya adalah al-asi, al-asiyah. Innal insana lakanut kathratul maksiyah. Kemudian di wilayah Hijaz, yang di situ Madinah masuk wilayah Hijaz ya, itu kanut itu artinya al-jahid, al-adiyat, adu nikmat Allah, orang yang selalu mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau di Irak itu kalimat kanut itu artinya berbeda lagi. Apa ya berbeda artinya? Nah, satu kalimat di satu wilayah itu berbeda, dan masing-masing memiliki murid-murid, dan murid-murid ini kata guru langsung itu ngomong terus semua itulah dari riwayat-riwayat. Nah, bagi yang orang yang mengetahui sejarahnya dan secara sempurna, maka dia tidak akan kebingungan lagi terhadap hal tersebut. Nah ya memang tuntutannya kadang memang sebagian itu kontradiktif.
Makanya para ulama itu kan kemudian membagi ikhtilaf itu kan ada dua, namanya ikhtilaf ta'awwu yang sebenarnya hakikatnya satu, tetapi bahasanya saja yang berbeda-beda. Ada ikhtilaf tudhon, perselisihannya itu antara boleh dan tidak boleh, antara haram dan halal. Karena itu tadi, kalau perkara halal dan haram bisa jadi yang orang datang pertama itu ngambilnya halal boleh, tapi kemudian dia bisa dengan Rasulullah, yang satunya sudah kita bubur nasi yang itu mengatakan haram. Tetapi masing-masing ini kan meriwayatkan terus pada anak cucu keturunannya, dipahami oleh satu ulama, maka akhirnya terjadi ikhtilaf usul. Ini terjadi ikhtilaf, yang satunya mengatakan boleh, yang satunya tidak, yang mengatakan tidak boleh. Oh, alam. Dan cukup ya, karena kalau mau berarti pada kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.